Ya, menyambung dari kisah yang sebelumnya kami sebutkan. Ya, ada satu buah kisah yang sering dijadikan dalil di masyarakat berkaitan dengan hak orang tua, bahwa ada kisah di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang saat itu ada seorang perempuan yang dilarang atau ketika suaminya bepergian, ya sang suami berpesan kepada istrinya agar tidak keluar rumah. Nah, di dalam kisah ini kemudian disebutkan bahwa pada saat yang sama, selang beberapa waktu setelah sang suami meninggalkan rumah tersebut, dikabarkan bahwa orang tua dari istri suami tersebut mengalami sakit keras yang menyebabkan orang-orang mengutus utusan untuk memanggil anaknya perempuan yang diwasiatkan agar tidak meninggalkan rumah oleh suaminya. Nah, berdasarkan perintah suaminya tersebut, maka dalam kisah ini disebutkan sang istri atau wanita tersebut kemudian tidak mau menjenguk orang tuanya karena dilarang oleh suaminya. Bahkan dalam kisah ini disebut-sebut sampai orang tua itu meninggal, orang tua perempuan tersebut meninggal, dia tidak sempat menengok atau menjenguk, melayat ke kuburan orang tuanya. Nah, kisah ini kemudian ditutup dengan pernyataan bahwa kisah ini diadukan kepada Rasulullah, dan Rasulullah katanya menyatakan akibat atau sebagai pahala dari ketaatan sang istri atau perempuan tersebut kepada suaminya, dosa orang tuanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kisah ini sangat populer dalam dalam kajian tentang hak suami terhadap seorang istri. Ya, tetapi perlu saya ingatkan, di dalam kisah ini terdapat beberapa hal yang sangat keliru. Ya, yang pertama berkaitan dengan status kisah ini. Ya, hadis tentang kisah seperti ini, kisah suami melarang istrinya keluar rumah, bahkan sang istri kemudian tidak datang saat orang tuanya sakit keras, adalah kisah yang dituturkan di dalam kitab Mu'jamul Awsat karya Imam At-Tabrani, dan status kisah ini adalah lemah dari sisi tinjauan ilmiah hadis. Artinya ketika dia lemah, maka dia tidak boleh menjadi acuan hukum. Ya. Dan apalagi hukum yang dibicarakan di dalam hadis ini adalah hukum yang sudah dipatok keras oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa sampai kapanpun hak orang tua tidak boleh digeser oleh apapun, ya, meskipun itu oleh sang suami. Artinya perlu kita pahami bahwa jangan sampai kisah ini menjadi dalil bagi anak-anak, utamanya para istri dan wanita, atas nama perintah suami kemudian melanggar, mengurangi, menzolimi hak orang tuanya. Sebagaimana di dalam kisah tadi, bahkan orang tuanya meninggal pun dia tidak mendatangi penguburannya. Nah, ini kisah yang sangat keliru. Dan kisah ini dihukumi oleh para ulama hadis sebagai kisah yang lemah di dalam bidang hadis. Jadi tidak bisa dijadikan sandaran hukum. Nah, berkaitan dengan hak orang tua, kita baca di dalam Al-Quran. Di sini saya sudah membuka Al-Quran surat Al-Isra di ayat yang ke-23. Di sini kita lihat, ya, wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Dan Tuhanmu telah mengkodok. Kodok ini artinya ketetapan hukum. Ya, meskipun terjemahnya di sini disebutkan telah memerintahkan, tetapi dengan terjemahan seperti ini, maksud sebenarnya dari ayat ini kurang kita pahami. Hanya perintah biasa mungkin.
Padahal maksudnya adalah qada itu artinya keputusan yang sudah tidak bisa dirubah lagi. Ya, qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Ada dua keputusan hukum di dalam Islam yang tidak boleh bergeser sedikit pun. Yang nomor satu adalah kita tidak boleh menyembah kepada sesuatu selain Allah Subhanahu wa taala, atau tidak boleh berbuat syirik, dan juga harus berbuat baik kepada orang tua. Ya, maksud berbuat baik di sini adalah memenuhi hak-haknya, tidak boleh mendurhakainya atas dasar apapun, terkecuali Al-Quran kemudian menyebutkan juga di dalam ayat yang lain, kecuali jika mereka mengajak kepada kesyirikan, ya, maka itu tidak boleh taat kepada orang tua. Nah, di luar dari bab syirik ini, di luar dari bab akidah ini, kedudukan orang tua tidak boleh digeser oleh pihak apapun, termasuk sang suami. Ya, demikian juga hak orang tua suami terhadap suami tidak boleh digeser oleh hak dan kewajiban terhadap istri. Artinya, baik suami ataupun istri meskipun sudah menikah, sama-sama wajib hukumnya untuk tetap taat berbuat baik kepada orang tuanya masing-masing. Dan masing-masing pasangan tidak boleh melarang yang mengakibatkan pasangannya kemudian mengurangi hak orang tuanya. Bahkan di dalam Islam harus dianjurkan kerjasama yang baik agar saling membantu, agar suami membantu istrinya berbuat baik kepada orang tua istrinya. Sebaliknya istri juga harus membantu sang suami untuk berbuat baik kepada orang tua suaminya. Itu saja mungkin hak yang perlu kita pahami dalam kajian ringkas ini. Semoga bermanfaat. Subhanallah wa bihamdi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.